Halo Libra, untuk reading kali ini kita akan bahas tentang energi gerhana yang terjadi pada tanggal 30 April dan 16 Mei. Energi gerhana itu akan terasa efeknya sekitar 3 bulan sampai setahun ke depan ya. Jadi kamu perhatikan akan ada perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di hidup kamu dari 3 bulan dari sekarang sampai setahun ke depan. Oke, kita akan lihat tema besarnya untuk kamu. Oke, ini bicara tentang loyalitas ya. Diri kamu kepada orang lain atau orang lain terhadap kamu. Kita akan lihat lebih jauh nanti. Ini juga bisa berbicara tentang gini, ketika kamu loyal sama seseorang atau beberapa orang gitu, apakah orang itu juga loyal sama kamu atau ada momen di mana kamu ditunjukkan bahwa ternyata orangnya tidak seperti itu, orang yang kamu berikan loyalitas itu. Ini bicara tentang matahari. Matahari bisa jadi menerangi kegelapan sebuah situasi yang kamu tadinya tidak bisa lihat jernih ya. Setelah gerhana ini nanti kamu akan melihat jawaban atau suatu situasi yang mungkin tadinya gelap, kamu akan melihat jalan keluar atau tercerahkan gitu ya. Seperti itu. Bisa juga ini bicara tentang kehangatan, kebahagiaan, keceriaan. Lalu ini adalah berbicara tentang blessing ya, berkat yang mungkin akan datang ke hidup kamu dalam tiga bulan ke depan atau setahun ke depan. Kita akan lihat seperti apa bentuk blessingnya karena ini bicara abundance ya, kartu ini. Kita akan lihat tarotnya. Oke, energi kamu direpresentasikan oleh Magician ya, di deck ini Magician. Magician itu berbicara apa? Manifestasi, bicara bahwa sebenarnya kamu eh, punya segala hal yang kamu butuhkan untuk dapetin apapun yang kamu mau gitu. Kamu cuma perlu yakin kalau kamu bisa dan kamu punya punya kapasitas untuk memanifest apapun itu yang kamu mau ya di hidup kamu gitu. Atau bisa jadi kayak gerhana, momen gerhana ini, energi yang dibawa gerhana ini membantu kamu manifest apapun yang selama ini kamu inginkan gitu atau kamu impikan, karena di sini ada blessing ya. Blessing itu kan bentuknya macam-macam, apakah itu finansial, kesehatan, pasangan, kita nggak tahu, karena biarkan itu jadi misteri semesta. Jadi kita dikasih kejutan yang menyenangkan gitu dari semesta. Energi yang dibawa melalui gerhana kali ini oleh semesta diwakili oleh Ten of Swords gitu ya, sebuah akhir. Sebelum kamu manifest, saya melihatnya gini, suatu kondisi itu harus berakhir dulu. Jadi supaya kamu, ibaratnya saya pernah bicara soal analoginya seperti ini, kayak sesuatu harus diakhirin dulu, kayak bangun rumah gitu. Semesta mau ngasih kamu sebuah rumah yang baru, tapi rumah yang lama itu harus dirobohkan dulu, jadi dibangun di atas tanah kosong, bukan tambal-tambal lubang-lubang atau memperbaiki yang misalnya udah rapuh atau yang sudah keropos, yang sudah rusak gitu ya. Sesuatu harus diakhiri dulu, dan kamu harus keluar dari situasi itu dulu. Kamu mungkin nggak bisa melihat kayak insight-nya gitu ya, kayak apa tuh namanya, kayak maksudnya dibalik suatu kejadian itu mungkin nggak bisa langsung kelihatan gitu ya. Tapi setelah itu semua berlalu, kamu bisa lihat gitu, kenapa suatu kondisi atau suatu hubungan atau mungkin pekerjaan juga bisa ya, itu harus berakhir dulu supaya semesta bisa ngasih kamu sesuatu yang baru. Kenapa kenapa sesuatu harus berakhir dulu? Ini alasannya adalah the world itu kalau di major arcana adalah akhir dari semua rangkaian, mulai dari the full dan diakhiri dengan the world ya. Ibaratnya satu siklus itu sudah selesai dan kamu dibawa kepada sebuah siklus yang baru gitu. Kamu sudah belajar dan kamu sudah siap untuk memasuki suatu pelajaran baru, satu siklus baru, ketemu orang-orang baru, apapun itu ya. Karena yang tadi sudah berakhir dan kamu dibawa kepada sesuatu yang baru. Advice-nya adalah tower gitu ya. Ketika sesuatu berakhir itu, kadang kita kaget, gak siap gitu. Dan biasanya itu kondisinya gak nyaman ya ketika tower. Tapi tower itu, saya melihat tower ini kayak muncul berapa kali gitu di beberapa reading. Karena apa? Ini saya melihat seperti energi kolektif ya. Kita ada sesuatu yang udah usang di hidup kita, energinya udah stuck.
udah stuck gitu. Jadi semesta itu harus menggoncang supaya energinya bisa ngalir lagi. Karena ketika energi udah stuck itu berarti apa? Kita sebagai individu juga stuck itu, udah nggak berkembang dengan situasi tersebut. Jadi semesta perlu menggoncang dunia kita supaya kita uh, energinya ngalir lagi, supaya semesta bisa ngasih sesuatu yang baru, supaya kita bisa belajar sesuatu yang baru juga dengan hal tersebut gitu ya. Outcome-nya apa? Ini diwakili oleh high priestess gitu. Ini saya melihat high priestess itu sebagai intuitif ya, energi intuitif yang dia sinkron dengan semesta, bisa menyeimbangkan antara logika dan spiritualitasnya. Dia tahu kapan berserah, kapan bergerak gitu. Dan dia percaya kalau kalau segala sesuatu itu, walaupun sekarang kita nggak lihat, pasti kita itu untuk kebaikan kita gitu. Itu high priestess. Mungkin melalui situasi ini kamu nggak cuma berkembang secara individu gitu ya, tapi hubungan kamu dengan semesta, cara kamu melihat dunia juga berubah gitu ya. Penghayatan kamu secara spiritual juga berubah. Kita akan lihat energi orakelnya. Oke. Energi kamu di sini keluar cakra ketujuh, crown cakra ya, di atas kepala. Cocok ya tadi sama si high priestess ini, karena cakra ketujuh itu bicara apa? Itu cakra spiritual menurut saya, dari cakra ke-6 dan cakra ketujuh. Kita seperti terkoneksi dengan alam semesta, dengan Tuhan gitu. Kita bisa melihat bigger picture-nya, kenapa kita ada di dunia ini, dan hubungan kita dengan alam semesta ini seperti apa, dan mungkin ada perubahan dalam penghayatan spiritual atau kemampuan spiritual teman-teman ya. Lalu di sini ada journey pada kartu Ten of Swords gitu ya. Yang tadi saya bilang, ketika sesuatu berakhir itu teman-teman dikasih suatu perjalanan baru ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Kayak orang ini melewati sebuah jembatan kan, dia meninggalkan jalan yang di belakangnya, dia menuju ke depan gitu. Apapun yang ada di depan situ itu sesuatu yang akan kita sambut gitu, sesuatu yang baru, sesuatu setelah yang berakhir itu sudah kita tinggalkan di belakang. Oke, mungkin sesuatu yang berakhir itu ada hubungannya sama hubungan romantis kamu ya. Sebagian besar dari kamu mungkin ada hubungannya romantis kamu. Ketika itu berakhir, kayak kamu dibawa kayak sebuah perjalanan, bisa jadi spiritual awakening, bisa jadi kayak kamu mendefinisikan kembali hidup kamu ya. Setelah kamu keluar dari hubungan itu, misalnya bisa jadi kamu belajar sayang sama diri kamu. Oh, ternyata selama ini gue berada di hubungan yang mungkin toksik karena gue kurang sayang sama diri gue gak bisa mengapresiasi diri gue sendiri. Jadi gue mengundang energi orang yang juga gak bisa mengapresiasi gue gitu, contohnya gitu. Tapi siklus ini udah berakhir ya, kamu udah belajar, karena di sini di the world itu berarti sebuah siklus yang udah berakhir. Apapun itu yang berakhir di hidup kamu udah menyelesaikan chapter itu dan kamu siap untuk masuk ke dalam chapter berikutnya. Ini nggak cuma berhubungan sama hubungan romantis ya, bisa hubungan apa aja gitu. Karena gini, ketika orang udah bertransformasi, energinya juga bertransformasi, dan kadang orang-orang yang ada di sekitar kita itu energinya udah nggak match lagi sama kita. Jadi akan mental sendiri, nggak perlu kita melakukan apa-apa, kayak udah nggak sinkron lagi gitu loh. Jadi akan mental sendiri. Advice-nya di tower itu adalah heart chakra ya. Heart chakra itu bicara tentang kedamaian, tentang hati yang hati yang ulas asih gitu, hati yang ringan dan tidak menyimpan apapun yang udah terjadi dari masa lalu, sesakit apapun itu ya. Ya saya ngerti, kadang ngomong itu lebih mudah karena saya pun masih berproses untuk itu. Tapi gini, kalau misalnya hati kita belum damai, hati kita masih menyimpan sesuatu dari masa lalu, ya itu artinya cakra kita di heart chakra kita belum seimbang. Cara menyeimbangkannya gimana? Kita harus rilis apapun yang menjadi beban berat hati kita. Kalau perlu nangis gitu. Kalau perlu kayak nulis surat sama orang-orang di masa lalu terus dibakar atau dirobek-robek, itu juga salah satu rilis. Bisa juga dengan meditasi, bisa juga dengan ada kayak track-track di YouTube gitu ya, untuk heart chakra kita gitu.
Semua cakra ada tuh di YouTube, mulai dari root chakra sampai crown chakra ada, tinggal kalian cari aja. Bisa bentuknya berupa singing bowl, bisa ada track lain juga, nggak cuma singing bowl. Kalau teman-teman berpikir untuk menyeimbangkan cakra kalian, bisa dicoba cara-cara tersebut ya. Lalu di sini outcome-nya di High Priestess ada blossoming abundance. Kayak abundance itu udah menyambut kalian ketika kalian melewati semua ini semua, kayak semesta udah menyiapkan berkat buat kalian gitu. Karena di sini tadi di awal juga saya bilang ada berkat, ada abundance buat kalian ketika kalian tahu menyeimbangkan hati pikiran kalian, iman kalian, tahu kapan mendengar intuisi kalian, kayak melakukan sesuatu udah dari hati gitu ya, bukan karena semua orang melakukan itu, bukan karena kalian ingin menyenangkan orang-orang tertentu, tapi melakukan sesuatu dari hati. Dan semesta kayak, karena kalian sudah memancarkan energi yang baik dari dalam diri kalian, semesta juga mengirimkan energi yang baik untuk kalian gitu. Karena apa yang ada di dunia realita kita itu adalah pancaran dari energi di dalam diri kita, seperti itu ya. Oke, segitu aja readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.